Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan contoh kasus dari case yang kedua, yaitu menjelaskan sistem kredit perbankan dan mencatat transaksi pengkreditan. Baiklah, ini adalah contoh kasus yang kita akan jelaskan lebih lanjutnya tentang kredit bermasalah Bank Mandiri. Bank Mandiri yang akan kita jelaskan di sini adalah Bank Mandiri cabang Bandung, yaitu Bank Mandiri Persero CBC Bandung Tbk pada tahun 2008 hingga 2015 yang merugikan negara sebesar 1,8 triliun rupiah. Baiklah, di sini kita ingin tahu dulu profil dari perusahaan yang berhubungan dengan Bank Mandiri tersebut. Di sini ada kasus kredit macet dari Tirta Amarta atau PT TAB pada Bank Mandiri CBC Bandung tahun 2008 hingga 2015. Perusahaan PT Tirta Amarta merupakan produsen air minum dalam kemasan dengan merek Viro. PT TAB memiliki 5 anak usaha, yakni Jimando Perkasa, PT Tirta Amarta, PT Trison Star Investama, PT Kenanda Investama, dan PT Trimas Vistama. Jadi ini adalah 5 anak dari PT TAB. Jadi saya akan menjelaskan kronologis permasalahannya terlebih dahulu, bagaimana bisa memiliki kaitan permasalahan dengan Bank Mandiri. Jadi kita ketahui bahwa PT Tirta Pratama ini mengajukan pinjaman dan tambahan fasilitas kredit pada Bank Mandiri CBC Bandung dengan pinjaman dan fasilitas kredit seperti jumlah pengajuan kredit modal kerja sebesar 880,6 miliar, dan yang kedua perpanjangan dan pertambahan platform letter of credit sebesar 40 miliar, dan kredit investasi sebesar 250 miliar dengan periode 72 bulan. Apa sih yang menjadi jaminan dari PT TAB ini? Jadi syarat pengajuan kredit tersebut, perusahaan telah menjaminkan seluruh aset perusahaan dan pribadi, yaitu dari ownernya, yaitu pemiliknya, yang akan kita ketahui lebih lanjut sebentar. Dari tahap ini masih fine-fine saja, dan kita lihat bagaimana tindakan kriminalnya yang terjadi. Dalam permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit, PT TAB meminjamkan sejumlah aset perusahaan menjaminkan sejumlah aset perusahaan dengan nilai yang telah dibesarkan atau di markup dari aset yang nyata. Jadi nilai perusahaan yang tidak terlalu besar di markup untuk bisa mendapatkan jumlah pinjaman atau perpinjaman yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih besar pula. Yang menjadi pelaku dari kasus ini, yang pertama ada direktur perusahaan TAB, tiga dari pegawai Bank Mandiri CBC Bandung, dan 3 staf dari perusahaan tersebut. Baiklah, ini tersangka dari kasus tersebut. Jadi yang pertama main dari tersangkanya adalah Roni Teddy, yaitu direktur sekaligus pemilik dari PT Tirta Amarta, dan yang kedua ada tersangka kedua ada Frans Satra, merupakan pengusul dari Bank Mandiri. Jadi Frans Satra ini memiliki hubungan dengan Roni Teddy. Setelah itu Frans Satra yang berkongkolikon dengan Teguh Kartika Wibowo, yaitu Security Customer Management dari Bank Mandiri, membuatkan analisis dan analisis dan prosedur pemberian kreditnya, lalu diberikan otoritas lebih tinggi kepada Surya Purana Sumenap
yaitu manajer keuangan Bank Mandiri. Dari tiga pegawai dari Bank Mandiri ini memuluskan langkah dari Tony Teddy untuk mendapatkan perpanjangan pinjaman dana dari Bank Mandiri. Selanjutnya yang menjadi auditor utama investigasi dari kasus ini dari pihak BPK, yaitu dari Bapak Inyo Manwara, yang menyimpulkan ada 5 penyimpangan yang terjadi. Yang pertama, proses pengajuan dan permohonan. Di sini proses pengajuan dan permohonan ini kalau kita lihat seharusnya tidak ada hubungan antara debitur dengan pegawai dari pihak bank tersebut, sehingga tidak terjadi kong kali kong. Dari awal sudah pengajuan dan permohonan ini dia ada kayak langkah khususnya saja. Dan yang kedua adalah ada proses analisis. Dari proses analisis dan analisis mulai dari jumlah pinjaman yang mereka akan dapatkan, dan dilihat dari berapa pendapatan perusahaan dan aset yang dijaminkan juga. Di sini sebenarnya sudah tidak relevan dengan jumlah yang akan dia dapatkan. Dan selanjutnya itu proses persetujuan dari rentetan mulai dari urutan organisasi ataupun prosedur yang memberikan otoritas di situ sudah tidak baik atau sudah menyalahi dengan pengendalian internal dari perusahaan perbankan Mandiri. Dan selanjutnya ada proses penggunaan dananya. Selanjutnya juga ada pelunasan pinjaman dana. Di sini pelunasan peminjaman dananya kita tahu bahwa di sini muncul ketika sudah tenggakan waktu yang sudah berjalan lama. Ini disebabkan karena likuiditas dari perusahaan tersebut juga sudah macet. Jadi ini adalah 5 penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya ada sistem pengendalian yang dijalankan. Bagaimana sih sistem pengendalian yang baik dijalankan? Di sini kita akan menganalisis prosedur pemberian kredit. Jadi bagaimana prosedur dari pemberian kredit tersebut dengan mengadakan pemisahan tugas dan otoritas, adanya bagian accounting officer yang menangani semua permintaan kredit, semua permohonan kredit tersebut akan diverifikasi ulang oleh superior. Setelah data-data dinyatakan lengkap, barulah superior didampingi oleh accounting officer untuk melakukan survei untuk melakukan kelayakan calon debitur. Setelah melakukan survei, supervisor akan membuat nota analisis kredit sebagai pertimbangan komite kredit untuk mengambil keputusan persetujuan kredit. Prosedur pemberian kredit dilakukan oleh accounting officer, supervisor, dan komite kredit. Jadi di sini kalau kita lihat dari case yang kita berikan, di sini ketika accounting officer ini bersama dengan supervisor melakukan survei untuk menentukan kelayakan calon debitur, sudah tidak relevan lagi. Itu sudah melenceng karena melihat dari aset yang akan dijaminkan ke perusahaan sudah cacat. Atau karena kenapa saya katakan cacat, karena di sini jumlah aset yang dijaminkan tidak memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah pinjaman yang dia akan dapatkan. Dan komite dari kredit tersebut juga melaksanakan kong kali kong bersama dengan itu untuk memberikan persetujuan terhadap kredit yang akan didapatkan dari PT TAB.
Baiklah, ini adalah proses akhir dari perjalanan kasus yang kita akan jelaskan, yaitu dari proses persidangan. Di sidang pertama yang dikelar memanggil 4 pelaku kasus kredit macet. Jadi 3 staf dari PT TAB di sini merupakan saksi dan dibebaskan karena tidak hanya menjalankan dari perintah direktur, tetapi tidak melakukan kejaksaan menganggap tidak melakukan tindakan pidana di sini. Dan hanya 4, yaitu 3 dari staf Bank Mandiri dan 1 direktur utama. Dan direktur utama di sini merasa keberatan dengan keputusan jaksa dan melakukan banding. Baiklah, terima kasih, thanks for watching. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kami dari kelompok 2. Saya mewakili teman-teman yaitu Glani, Rani, Irsan, dan Diman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.